Shalom, selamat malam saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terlebih khusus Jemaat Gemindo Nazaret dan keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Ibadah rumah tangga Rabu tanggal 20 April 2022 segera kita mulaikan. Dalam persiapan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam hadirat Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan lewat ibadah rumah tangga pada saat ini. Haleluya, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mari kita lakukan pujian Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, tertunduklah kami dengan segala ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau dengan segala cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu, di mana sepanjang hari yang telah kami lalui ini, lewat tugas dan aktivitas kami sudah melakukan, kami sudah menjalankan semuanya itu. Kami merasa ada Tuhan yang sudah selalu dan selalu menyertai kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, dalam ibadah rumah tangga. Walaupun secara online, kami terpisah secara ragawi, namun dengan jiwa dan iman percaya kami, Tuhan akan selalu menyertai kami senantiasa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan,
biarlah seluruh ibadah kami pada malam hari ini Engkau memberkati. Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami bawa di dalam pengakuan dosa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mau menyertai kami, terlebih Engkau akan mengampuni akan kami, sehingga benar-benar kami ada di hadapan-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Melelet Bansaga. Kiranya Tuhan mau berkenan bagi kami, Engkau akan memimpin seluruh ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bawa seluruh doa kami, permohonan kami, seruan kami, hanya di hadapan-Mu ya Yesus. Haleluya, amin. Mari kita lakukan PKJ 138 baitnya yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tibalah kita dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Melelet Bansaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Sebelumnya, kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah firman kehidupan kami. Malam ini di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami semua punya kerinduan yang sama untuk membaca dan merenungkan firman. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan juga dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dengan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menempuh perjalanan dengan berjalan kaki sepanjang 12 km pasti sangat melelahkan. Saya tidak tahu perjalanan itu mungkin dari Tanjung Priok sampai ke Cempaka Putih, atau mungkin lebih dari ke arah Cempaka Putih. Minimal 2,5 jam perjalanan yang ditempuh berjalan kaki sepanjang perjalanan 12 km. Apalagi akan sangat melelahkan bila perjalanan itu ditempuh dengan keadaan hati yang penuh dengan tekanan. Ditekan, tertekan, pasti akan sangat melelahkan. Perjalanan tersebut ditempuh juga oleh Kleopas dan
temannya yang kita baru baca dalam bacaan kita saat ini. Mereka menempuh perjalanan sepanjang 12 km dalam jangka waktu 2,5 jam dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Perjalanan mereka juga bukan perjalanan yang ditempuh dengan semangat, tapi sebaliknya, perjalanan yang mereka tempuh adalah perjalanan yang penuh dengan tekanan. Tekanan apa? Mereka sangat terpukul oleh berita-berita yang beredar pada saat itu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau menurut peribahasa, mereka itu seperti orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Perjalanan itu mereka tempuh dengan tekanan hati yang sangat luar biasa. Dalam perjalanan tersebut terjadi sesuatu di mana Yesus pun bergabung dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenali siapa Yesus. Dan dalam perjalanan itu terjadi curhatan hati dari Kleopas dan temannya kepada Yesus. Mereka curhat karena mereka menyangka bahwa Yesuslah orang satu-satunya yang ada di Yerusalem yang tidak mengetahui berita tentang kebangkitan, berita tentang penyalipan, berita tentang kesengsaraan yang dialami oleh guru mereka. Mereka curhat kepada Yesus tentang bagaimana peristiwa yang terjadi 3 hari yang telah dilalui, mulai dari kesengsaraan, penyalipan, kematian, dan sampai kebangkitan Yesus. Akhirnya mereka tiba juga di Emmaus. Lalu Yesus bersikap seolah-olah hendak terus berjalan. Sesuai dengan adat yang lazim, mereka mengundangnya untuk makan dan bermalam. Bahkan mereka bukan hanya mengundang, melainkan mereka sangat mendesaknya. Mereka berkata, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam." Ucapan ini yang mengilhami lahirnya lagu "Tinggal Sertaku" dari Kidung Jemaat 329. Yesus menerima ajakan itu. Mereka duduk makan, dan pada saat itu Kleopas dan temannya mengenali Yesus. Tapi ketika Kleopas dan temannya mengenali Yesus, Yesus pun hilang dari pandangan mereka. Apa yang terjadi kemudian setelah Yesus hilang dari pandangan mereka? Injil Lukas mencatat, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Tapi bukankah mereka sangat lelah? Karena mereka baru saja menempuh perjalanan 12 km, 2,5 jam lamanya. Bukankah mereka sangat lelah? Bukankah lebih enak mereka ada di rumah karena mereka sangat lelah? Ternyata tidak. Perjumpaan dengan Yesus telah merubah keadaan mereka. Perjumpaan dengan Yesus telah merubah situasi dan kondisi mereka. Kelelahan tidak lagi mereka rasakan. Mereka tidak lagi capek. Bisa jadi mereka belum makan sama sekali. Tetapi melalui perjumpaan tersebut, rasa capek tidak mereka alami, rasa lapar pun tidak mereka rasakan. Yang ada dalam kehidupan atau dalam hati mereka adalah kegembiraan karena mereka berjumpa dengan Yesus. Ada semangat yang muncul menjiwai mereka. Perjalanan yang tadi yang sangat melelahkan
tidak lagi mereka rasakan. Kelaparan yang mereka alami tidak lagi mereka rasakan. Mereka langsung pergi ke Yerusalem. Mereka mau berbagi kabar gembira dengan teman-teman mereka bahwa benar Yesus sudah bangkit. Perjumpaan dengan Yesus menjadikan mereka bersemangat lagi, bukan hanya menempuh perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, tapi juga menempuh perjalanan selanjutnya dari Emmaus ke Yerusalem. Mereka menjalani perjalanan itu, mereka menempuh perjalanan itu dengan semangat yang baru, semangat kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 17 yang lalu kita sudah menghadapi dan merayakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa kebangkitan Kristus. Apakah semangat yang ada dalam kehidupan Kleopas dan temannya juga menjadi semangat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya? Semangat kebangkitan Kristus yang terjadi dalam kehidupan Kleopas dan temannya, apakah juga menjadi bagian semangat kita ketika kita sudah bersama-sama menerima peristiwa kebangkitan Kristus? Apakah semangat itu juga sama dengan semangat kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan, walaupun kita masih tetap hidup dalam pandemi COVID-19, walaupun kita masih tetap hidup dalam kesusahan penyakit yang mendera hidup kita, walaupun kita masih dalam keadaan lelah karena begitu banyak tekanan yang kita alami? Apakah semangat itu juga masih tetap menjadi semangat kita? Semangat kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah semangat Kleopas dan teman-temannya menjadi semangat kita juga dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena benar Yesus sudah bangkit. Karena benar Yesus sudah bangkit, dan kebangkitan Yesus adalah semangat dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Dengan segala syukur dan sembah untuk meresponi akan pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita lakukan Kidung Jemaat 368, baitnya yang pertama, Pada Kaki Salibmu. Selanjutnya, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan lewat ucapan syukur kita pada malam hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan ajakan yang terdapat dalam
2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil persembahan kita berikan, kita lakukan PKJ 148 baitnya yang pertama, terima kasih ya Tuhanku. Mari kita mendoakan persembahan kita. Puji dan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, lewat persembahan yang sudah kami berikan pada malam hari ini, lewat ibadah rumah tangga pada saat ini. Apa yang kami berikan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati. Walaupun itu tidak seberapa yang kami berikan, tapi Tuhan akan melihat bagaimana hati kami memberikan dengan ucapan syukur, kerelaan hati. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan berkat-berkat yang berkelebihan bagi kami, kami kembalikan dengan segala ucapan syukur hanya kepada Bapa di surga. Berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk menjadi pelayanan bagi Jemaat Gemindo Nazaret. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga Cang Parengkuan. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku
sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Syafaat kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang selalu dilimpahkan dalam setiap langkah hidup kami. Di malam ini kami terkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami, mengangkat syukur terima kasih karena Tuhan baik, selalu baik bagi kami semua. Bapa di dalam sorga, kami telah membaca kebenaran firman-Mu. Kebangkitan Kristus menjadi semangat bagi Kleopas dan temannya. Itu juga biarlah menjadi semangat bagi kami semua, Jemaat Gemindo Nazaret. Kebangkitan Kristus menjadikan hidup kami bersemangat. Walaupun berbagai tekanan masih tetap Tuhan izinkan ada, tapi biarlah kebangkitan Kristus tetap menjadi semangat bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, malam ini kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Nazaret. Mari ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan majelis jemaat dalam setiap rencana pelayanan ke depan. Tuhan berkati, beri kekuatan, perlengkapi kami agar setiap pelayanan kami ke depan dapat kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan melalui pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui pelayanan kami, Jemaat Gemindo Nazaret bertumbuh. Melalui pelayanan kami, banyak jiwa memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan untuk membiayai pelayanan ini. Ya Tuhan, begitu banyak dana yang kami butuhkan untuk membiayai pelayanan ini. Namun kami tidak perlu takut, karena kami punya Allah yang maha kaya, yang akan menyediakan apapun juga yang kami butuhkan dalam pembiayaan pelayanan ini. Berapapun dana yang kami butuhkan, Tuhan Engkau menyediakan. Tuhan Engkau memakai setiap orang yang ada di sekitar kami untuk dapat membantu kami dalam membiayai pelayanan ini. Berdoa untuk pengurus kategorial. Tuhan memberkati seluruh pengurus kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Mari ya Tuhan, Engkau berkati mereka dalam pelayanan di kategorial mereka masing-masing. Biarlah mereka dapat dan mampu melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik. Ya Tuhan, kami percaya seluruh pelayanan kategorial dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan berkati mulai dari kepala keluarga, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka sebagai kepala keluarga pencari nafkah. Biarlah ya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh mereka berhasil. Di setiap tangan yang bekerja, di situ ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan. Demikian juga ibu rumah tangga dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Pun Tuhan bersama-sama menyertai dan memberkati anak-anak dalam pekerjaan. Biarlah ya Tuhan, Engkau bersama-sama agar anak-anak kami dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Anak-anak dalam pendidikan pun diserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu menyertai agar anak-anak kami dapat menuntut ilmu, dapat bersekolah dengan baik, dan mereka berhasil dalam pendidikan mereka semuanya karena anugerah. Demikian anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka. Mari ya Tuhan, Engkau menyertai agar anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka boleh bertumbuh dalam tubuh yang sehat, juga dalam iman percaya kepada Tuhan.
Seluruh kehidupan jemaat Gemindo Nazaret kami hanya serahkan, kami hanya pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin bangsa kami Tuhan berkati, apapun upaya yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami dalam menjalankan roda pemerintahan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan kasih anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan pemimpin bangsa kami. Pandemi yang masih kami hadapi sampai saat ini diserahkan ke dalam tangan-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau menolong agar pandemi ini berakhir dan biarlah virus ini berhenti menyerang kehidupan dunia ini dan kami semua dapat hidup dengan aman dengan kekuatan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati majelis Sinode Gemindo dalam pelayanan ke depan. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama dan menyertai. Pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat, secara khusus kelompok majelis jemaat bertugas Crown, diserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, Engkau menyertai, Engkau bersama-sama dengan mereka. Tim multimedia, Tuhan memberkati dan bersama-sama, kasih dan anugerah-Mu selalu menyertai kehidupan tim multimedia. Terima kasih Bapa, kami semua yang mengikuti ibadah online ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup kita pada ibadah rumah tangga pada saat ini, mari kita lakukan bersama-sama Kidung Jemaat 376 baitnya yang pertama, Ku ikut Dikau saja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan selamat, kembalilah ke dalam kehidupanmu setiap hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Demikianlah ibadah rumah tangga Rabu 20 April 2022 malam hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup ibadah ini, kami dari majelis bertugas ingin menyampaikan jadwal ibadah, di mana pada hari Kamis ada ibadah KPK PB dilakukan tatap muka di gereja pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Minggu ada ibadah anak dan remaja pada pukul 9 pagi di aula gedung gereja secara tatap muka. Kepada Bapak dan Ibu dapat membawa anak-anaknya yang terkasih untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tetap dihimbau untuk mematuhi prokes selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Dan pada hari Minggu, ibadah KPK Pemuda tatap muka di gereja pada pukul 12 siang. Dan pada hari Minggu, ibadah Minggu Paskah kedua secara tatap muka di gereja pukul 9 pagi. Kita akan dilayani oleh Penatua Deki MF Inkiriwa. Demikian jadwal ibadah ini kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi jemaat beserta keluarga. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.